Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Sebelum kita memulai ibadah kita pada pagi hari ini, kami akan membacakan warta jemaat. Hari ini Minggu 17 Mei 2020. Majelis Jemaat GKO BSD mengucapkan selamat hari Minggu dan selamat beribadah secara online di rumah masing-masing melalui channel YouTube GKO BSD. Semoga ibadah hari ini mengubah kita serupa dengan karakter Kristus. Bagi jemaat yang membutuhkan pelayanan khusus atau ingin mendaftar menjadi anggota jemaat, dapat menghubungi gembala sidang atau majelis jemaat. Hari ini kita dilayani oleh gembala sidang kita, Ibu Pendeta Jenny Victoria Telehala STH. Untuk persembahan ibadah minggu hari ini, persembahan persepuluhan dan persembahan syukur jemaat dapat dimasukkan ke dalam amplop dan dapat diserahkan ke majelis jemaat atau dapat ditransfer ke rekening GKO BSD dengan nomor rekening di bawah ini, atau dapat dilihat nomor rekening tersebut di WA grup media jemaat GKO BSD. Jemaat yang sakit dan dalam pemulihan, itu mohon dukungan doanya bagi Bapak Yaneman Risakota, Bapak Henry Forman Bule Galangi, Ibu Fiurlan Huta Barat, dan Saudara Ebet Tohuwu. Jika ada jemaat yang sakit, agar disampaikan informasinya melalui WA ke majelis jemaat atau media jemaat untuk didoakan bersama. Untuk jemaat yang berulang tahun, majelis jemaat mengucapkan selamat ulang tahun kepada Penatua Nestor Maribondang tanggal 18 Mei 2020 dengan hadiah Nats Yeremia 17 ayatnya yang ke-7. Untuk doa bersama jemaat diadakan hari Selasa 19 Mei 2020 pada pukul 19.30 yang dilaksanakan di rumah masing-masing bersama keluarga dengan menggunakan media meeting Zoom. Dan diharapkan setiap keluarga dapat menginstal aplikasi Zoom di HP masing-masing sehingga saat doa bersama dapat dilaksanakan secara live bersama-sama dengan gembala sidang dan jemaat lainnya. ID Zoom akan diinformasikan oleh host sebelum ibadah di WA Group Media Jemaat GKO BSD. Ibadah kenaikan Tuhan Yesus, Majelis Jemaat GKO BSD mengundang jemaat untuk mengikuti ibadah kenaikan Tuhan Yesus secara online di rumah masing-masing pada hari Kamis 21 Mei 2020 pada pukul 9 WIB. Ibadah online tersebut melalui channel YouTube GKO BSD akan dipimpin oleh Gembala Sidang Ibu Pendeta Jenny Victoria Telehala. Berita duka cita, telah kembali ke rumah Bapa di sorga Ibu Sutina Surya, umur 84 tahun, adalah ibunda dari Penatua Winarja Wahyudi pada hari Rabu 13 Mei 2020 dan telah dikebumikan pada hari Kamis
18 Mei 2020 di TPU Joglo, Jakarta Barat. Majelis Jemaat dan seluruh jemaat menyampaikan turut berduka cita. Tuhan Yesus memberkati, memberi kekuatan dan penghiburan bagi keluarga Penatua Winarja Wahyudi. Akan diadakan ibadah syukur penghiburan dari keluarga Penatua Winarja Wahyudi pada hari Senin 18 Mei 2020 pada pukul 19 WIB yang dilaksanakan di rumah keluarga masing-masing secara live bersama dengan gembala sidang dengan menggunakan aplikasi Meeting Zoom, ID Zoom, dan akan diinfo oleh host sebelum ibadah melalui WA Group Media Jemaat GKOBSD. Diberitahukan bahwa PGIW Banten bersama dengan gereja-gereja anggota PGIW Banten akan mengadakan aksi gerakan Banten Bangkit Lawan COVID-19 yang bertujuan membantu umat Kristen yang terdampak wabah COVID-19 di wilayah Banten dalam bentuk penggalangan dana dan mengajak gereja-gereja dan umat Kristiani yang terbeban agar memberikan bantuan minimal Rp20.000 per kakak yang dapat disalurkan melalui persembahan maksimal hari Minggu 17 Mei 2020. Lalu yang terakhir ada aksi peduli GKOBSD. Komisi Diakonia Jemaat GKOBSD akan menyalurkan berkat kembali pada hari Rabu tanggal 20 Mei 2020 dan pembagian akan dikoordinir oleh Komisi Diakonia dan akan dibagikan kepada jemaat simpatisan dan yang membutuhkan. Untuk pokok doa dan laporan keuangan dapat dilihat di WA Group Media Jemaat GKOBSD. Demikian warta jemaat minggu ini. Atas perhatian seluruh jemaat, kami ucapkan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Kita akan memulai ibadah kita pada pagi hari ini. Jemaat, siapkanlah hati dan pikiranmu bagi Allah. Marilah kita bangkit dan berdiri dan menyambut firman Tuhan sambil menyanyi dari nyanyian NKB 3 bait pertama dan kedua, Terpujilah Allah. Amen.
kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang memelihara kesetiaannya sampai selama-lamanya. Salam kepadamu, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara. Saudara-saudara jemaat, mendasari kebaktian kita hari ini, firman Tuhan mengatakan seperti yang tertulis dalam Kisah Para Rasul 17 ayat 22 sampai dengan ayat yang ke-23. Paulus pergi berdiri di atas area Pagus dan berkata, "Hai orang-orang Athena, aku lihat bahwa dalam segala hal kamu sangat beribadah kepada dewa-dewa. Sebab ketika aku berjalan-jalan di kotamu dan melihat-lihat barang-barang pujaanmu, aku menjumpai juga sebuah mezbah dengan tulisan kepada Allah yang tidak dikenal. Apa yang kamu sembah tanpa mengenalnya, itulah yang kuberitakan kepada kamu." Kita merendahkan diri di bawah hukum Tuhan menurut Keluaran 20 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-17 ke-10 hukum Taurat. Demikian firman Tuhan. Lalu Allah mengucapkan segala firman ini, "Akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir dan dari tempat perbudakan. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya, sebab aku, Tuhan Allahmu, adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci aku. Tetapi aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku dan yang berpegang pada perintah-perintahku. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu
dengan sembarangan, sebab Tuhan akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi hari ke-7 adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan engkau atau anakmu laki-laki atau anakmu perempuan atau hambamu laki-laki atau hambamu perempuan atau hewanmu atau orang asing yang di tempat kediamanmu. Sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan ia berhenti pada hari ke-7. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Jangan membunuh, jangan berzinah, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu, jangan mengingini rumah sesamamu, jangan mengingini istrinya, atau hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan, atau lembunya, atau keledainya, atau apapun yang dipunyai sesamamu. Oleh karena hukum Allah menegaskan segala kesalahan dan dosa kita, maka sepatutnya kita merendahkan diri di hadirat Allah, mengaku dosa kita. Bapak Ibu Jemaat akan mengaku dosa secara pribadi beberapa saat. Mari kita selaku gereja mengaku, Allah yang Maha Kudus, kami mengaku dosa dan kesalahan dan kami terhadap-Mu, ampunilah kami. Atas pikiran-pikiran yang tak benar, yang merusak hidup dan persekutuan kami. Kasihanilah kami dan ampunilah kami. Kita menyanyi dari nyanyian Kidung Keesahan 69, bait pertama sampai dengan baitnya keempat, di hadapan Tuhan Yesus.
Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita mendengarkan berita anugerah Tuhan yang terambil dari Yohanes 3 ayat yang ke-16. Demikianlah firman Tuhan. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Bagi saudara yang mengaku dosanya dengan tulus kepada Allah, maka pengampunan Allah tersedia baginya, dan Ia sendiri berkata, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. 1 Korintus 6 ayat yang ke-20. Dengan demikian kita hidup dalam suatu hidup yang penuh dengan kelimpahan kasih Allah yang disebut hidup baru. Dengarlah petunjuk hidup baru yang terdapat dalam Roma 12 ayatnya yang ke-16. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam hidupmu bersama. Janganlah kamu memikirkan perkara-perkara yang tinggi, tetapi arahkanlah dirimu kepada perkara-perkara yang sederhana. Janganlah menganggap dirimu pandai. Kiranya Roh Kudus menolong kita mewujudkan kemuliaan Allah. Sebagai jemaat Tuhan Yesus Kristus, dalam suatu persekutuan dengan segala jemaat dari segala bakat tempat, marilah kita mengucapkan bersama-sama pengakuan iman yang am dan rasuli sambil berdiri. Hendaklah masing-masing berkata, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kita akan masuk di dalam pengucapan syukur. Marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan cara memberikan persembahan kita yang akan dipergunakan untuk penyelenggaraan pekerjaan Tuhan di dunia ini. Saudara-saudara jemaat, marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan persembahan kita, sambil mengingat kata Alkitab yang terdapat dalam 2 Korintus 9 ayat 6 sampai dengan ayatnya yang ke-8. Camkanlah ini, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga,
dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita, dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu dan malah berkelebihan di dalam pelbagai kebajikan. Bapak Ibu Jemaat dipersilakan berdiri, kita akan bawa semangat kita di dalam doa. Bapa di sorga, kami bersyukur karena Engkau telah melibatkan kami dalam pekerjaan-Mu melalui persembahan yang telah kami persembahkan yang berasal dari berkat-Mu juga. Ajar kami menggunakan dengan baik yang masih ada pada kami. Kiranya persembahan kami akan membawa hormat dan kemuliaan bagi-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Jemaat dipersilakan duduk. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita siapkan hati untuk mendengarkan firman Tuhan dengan menyanyi bersama dari NKB 197, bait yang pertama dan yang kedua. Kita berdoa memohon tuntunan Roh Kudus agar kita dapat memahami kebenaran firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama pada saat ini. Kita bersatu di dalam doa. Ya Allah Bapa kami yang di surga, di dalam persekutuan kami pada pagi hari ini, kami merendahkan hati kami dan membuka telinga kami untuk mendengarkan dan merenungkan kebenaran firman-Mu. Karena kami percaya bahwa melalui kebenaran firman-Mu, Engkau menyatakan diri-Mu dan kehendak-Mu bagi kami, dan kami boleh semakin hari semakin bertumbuh di dalam pengenalan yang benar akan Engkau. Maka tuntunlah kami oleh Roh-Mu yang kudus yang Engkau taruh di dalam hati kami,
supaya firman Tuhan yang kami baca dan renungkan bersama pada saat ini tidak berlalu sia-sia dari hati dan pendengaran kami, tapi firman Tuhan itu boleh tetap ada di hati kami, berakar, bertumbuh, dan berbuah seturut kehendak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus firman yang hidup, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, firman Tuhan pada pagi hari ini yang memberkati kita terambil dari Kisah Rasul pasal 17 ayat yang ke-22 sampai ayat yang ke-31. Saya undang jemaat untuk berdiri dan saya akan membacakannya bagi kita semua. Kisah Para Rasul 17 ayat yang ke-22 sampai ayat yang ke-31. Demikian firman Tuhan. Paulus pergi berdiri di atas Areopagus dan berkata, "Hai orang-orang Athena, aku lihat bahwa dalam segala hal kamu sangat beribadah kepada dewa-dewa. Sebab ketika aku berjalan-jalan di kotamu dan melihat-lihat barang-barang pujaanmu, aku menjumpai juga sebuah mezbah dengan tulisan kepada Allah yang tidak dikenal. Apa yang kamu sembah tanpa mengenalnya, itulah yang kuberitakan kepada kamu. Allah yang telah menjadikan bumi dan segala isinya, Ia yang adalah Tuhan atas langit dan bumi, tidak diam di dalam kuil-kuil buatan tangan manusia, dan juga tidak dilayani oleh tangan manusia, seolah-olah Ia kekurangan apa-apa, karena Dialah yang memberikan hidup dan napas dan segala sesuatu kepada semua orang. Dari satu orang saja Ia telah menjadikan semua bangsa dan umat manusia untuk mendiami seluruh muka bumi, dan Ia telah menentukan musim-musim bagi mereka dan batas-batas kediaman mereka, supaya mereka mencari Dia dan mudah-mudahan menjamah dan menemukan Dia, walaupun Ia tidak jauh dari kita masing-masing. Sebab di dalam Dia kita hidup, kita bergerak, kita ada, seperti yang telah juga dikatakan oleh pujangga-pujanggamu. Sebab kita ini dari keturunan Allah juga, karena kita berasal dari keturunan Allah, kita tidak boleh berpikir bahwa keadaan ilahi sama seperti emas atau perak atau batu, ciptaan kesenian dan keahlian manusia. Dengan tidak memandang lagi zaman kebodohan, maka sekarang Allah memberitakan kepada manusia bahwa di mana-mana semua mereka harus bertobat. Karena Ia telah menetapkan suatu hari pada waktu mana Ia dengan adil akan menghakimi dunia oleh seorang yang telah ditentukannya, sesudah Ia memberikan kepada semua orang suatu bukti tentang hal itu dengan membangkitkan Dia dari antara orang mati. Demikianlah firman Tuhan. Terpujilah Tuhan Yesus Kristus. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Haleluya. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ketika kita membangun relasi kita dengan sesama, maka dalam membangun relasi tersebut, kita sangat membutuhkan apa yang disebut dengan pengenalan. Karena kalau kita tidak memiliki pengenalan yang baik atau yang benar dengan orang yang bersamanya kita membangun relasi, maka kita akan mengalami banyak persoalan dan kita juga akan mengalami kekecewaan. Sebagaimana yang pernah terjadi dalam seorang pria yang menjalin hubungan dengan seorang wanita. Mereka menjalin hubungan dalam jarak jauh. Dan hubungan itu terus berlanjut. Pria tersebut
jatuh cinta pada wanita ini, dan begitu jatuh cintanya, maka pria ini tidak segan-segan untuk mentransfer sejumlah uang. Dan ketika dikalkulasi, cukup besar uang yang sudah dikirimkan oleh kekasihnya. Hingga saatnya mereka berjanji untuk bertemu. Dan pria itu begitu bersemangat untuk bertemu dengan kekasihnya. Tapi apa yang dia alami? Ternyata ketika pria tersebut bertemu dengan kekasihnya, dia sangat kaget. Yang pertama, wajah si wanita itu tidak sama dengan foto yang dikirim kepadanya ketika mereka berhubungan. Yang kedua, ternyata kekasihnya yang dia selalu bayangkan cantik, itu ternyata bukan wanita. Ternyata kekasihnya itu adalah seorang pria. Dan itu sangatlah membuat pria tersebut sangat kecewa. Mengapa bisa terjadi seperti itu? Itu bisa terjadi karena apa? Karena di dalam relasi yang dibangun, mereka tidak memiliki pengenalan yang benar, pengenalan yang dalam, yang sungguh-sungguh, sehingga menimbulkan kekecewaan dan rasa frustasi di antara salah satu pasangan tersebut. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dalam hubungan kita dengan Allah, kita juga sangat membutuhkan pengenalan. Ketika kita tidak memiliki pengenalan yang benar dengan Allah, maka kita akan mengalami penyesatan, kita akan mengalami kekecewaan, bahkan kita akan mengalami kebinasaan. Sebagaimana yang dikatakan oleh Tuhan melalui seorang nabi yang bernama Amos. Dalam Amos 4 ayat yang ke-6, firman Tuhan katakan, umatku binasa karena mereka tidak mengenal Allah. Dalam bacaan kita pada pagi hari ini, kita membaca tentang bagaimana pelayanan Paulus di kota Athena. Ketika Paulus berada di kota tersebut, dia melihat bahwa begitu banyak patung-patung yang berada di kota tersebut, dan itu menimbulkan kesedihan di dalam hatinya. Sehingga keadaan tersebut membuat Paulus termotivasi, tergerak untuk memberitakan tentang siapa Allah yang sesungguhnya kepada orang-orang di Athena. Paulus bukan hanya berbicara kepada orang-orang Yahudi, orang-orang takut akan Tuhan, tetapi Paulus juga berbicara dan bertemu dengan ahli pikir Yunani dari golongan Stoa dan juga Epikurus di dalam ayat yang ke-18. Dan di dalam kesempatan tersebut, Paulus menggunakannya untuk menyampaikan tentang siapa Allah yang sesungguhnya. Allah yang mereka tidak kenal. Seperti di salah satu altar yang Paulus lihat di sana, bahwa di sana tertulis kepada Allah yang tidak dikenal. Paulus memakai altar itu sebagai jembatan untuk dia menceritakan, untuk dia bisa memberitakan kepada orang-orang Athena tentang Allah yang sesungguhnya. Di dalam kesempatan tersebut ada dua hal yang Paulus sampaikan kepada orang-orang yang ada di Athena. Yang pertama, Paulus katakan bahwa Allah itu adalah Allah yang tidak terbatas. Kita baca di dalam ayat 24 sampai ayat yang ke-25, Paulus menjelaskan tentang Allah yang tidak dikenal, dan dia mendefinisikan ulang lagi tentang siapa Allah itu, tentang hakikat Allah yang sesungguhnya. Bahwa Allah yang sesungguhnya itu adalah pencipta. Bahwa Allah yang sesungguhnya yang sejati itu adalah Allah yang tidak terbatas oleh ruang dan waktu. Dan kalau secara logika bahwa Allah itu adalah Allah yang tidak terbatas, dia lebih besar dari segalanya, lebih besar dari ciptaan yang Allah ciptakan, lebih besar dari semua buatan tangan manusia, maka Allah tidak bisa berdiam di dalam kuil-kuil atau di dalam tempat-tempat yang diciptakan oleh manusia. Yang kedua, dikatakan di dalam ayat 25 bahwa Allah bukan hanya tidak dapat dibatasi oleh
ruangan, oleh tempat buatan manusia, tetapi Allah juga adalah pribadi yang sempurna. Allah tidak membutuhkan apa-apa. Allah tidak perlu pelayanan daripada manusia. Tapi justru sebaliknya, Allah itu adalah sumber daripada segala sesuatu. Allah lah yang memberikan seluruh hal yang dibutuhkan oleh manusia, dan Allah sendiri adalah penopang yang menopang kehidupan manusia. Dan kalaupun manusia beribadah kepada Allah, itu bukan karena Allah membutuhkan sesuatu, atau bukan karena untuk melengkapi kekurangan di dalam diri Allah. Tapi kalaupun manusia beribadah, itu karena manusia, yaitu orang percaya yang sudah diselamatkan, merespon panggilan Tuhan untuk bersekutu kepada Allah yang menyelamatkannya, sehingga manusia dan Allah bisa memiliki persekutuan yang lebih erat lagi. Allah tidak membutuhkan manusia, tetapi sebaliknya manusialah yang membutuhkan Allah. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, di dalam ayat 26 sampai 28 Paulus juga menyatakan bahwa Allah itu adalah sumber dari segala keberadaan manusia. Semua manusia yang ada di dunia ini berasal daripada Allah. Mereka semua memiliki asal yang sama, yaitu Allah, dan Allah sendiri yang berdaulat untuk menetapkan kepada manusia ditempatkan di tempat tertentu dan pada waktu tertentu. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, berdasarkan kebenaran tersebut, maka Paulus mengajarkan tentang dua hal yang penting, tentang Allah dan juga tentang bagaimana manusia seharusnya memperlakukan Allah atau merespon terhadap Allah. Yang pertama, Paulus mengajarkan di dalam ayat 27 dan 30 bahwa semua manusia harus kembali kepada Allah sebagai sumber keberadaan diri mereka, sumber daripada segala sesuatu. Yang kedua, manusia tidak boleh memahami keberadaan Allah secara materialistik. Kenapa? Karena Allah itu adalah roh, dan Allah tidak bisa disamakan oleh benda apapun di dunia ini, seperti emas, seperti perak, ataupun juga seperti batu yang menjadi karya seni daripada manusia. Semahal apapun, setinggi apapun nilai benda tersebut, itu tidak bisa disamakan dengan Allah. Kenapa? Karena Allah adalah Allah pencipta, karena Allah bukanlah benda, tetapi karena Allah itu adalah pribadi yang berdaulat, dan Allah itu adalah roh. Dan Paulus mendorong orang-orang yang ada di Athena supaya mereka mau mencari Allah, supaya mereka bertobat dari cara hidup mereka yang sia-sia, yang telah menjadikan benda-benda itu yang mati itu sebagai Allah. Karena apa yang mereka lakukan itu kelak akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Kalau mereka tidak berubah, maka mereka akan menerima penghakiman daripada Allah. Itu di dalam ayat 29 sampai ayat yang ke-31. Nah, supaya mereka tidak binasa, maka Paulus mengajak mereka supaya mereka bertobat, supaya mereka mengenal Allah itu sebagai pribadi yang merupakan pencipta di atas segala sesuatunya, yang hakikatnya tidak sama dengan patung-patung atau benda-benda yang selama ini mereka yakini sebagai Allah, tapi sesungguhnya tidaklah demikian. Nah, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, orang-orang di Athena secara lahiriah mereka sangat rajin untuk beribadah. Paulus memuji mereka. Mereka punya kesungguhan untuk beribadah kepada Allah. Tetapi ibadah mereka itu sebenarnya sia-sia. Kenapa? Karena mereka tidak menyembah kepada Allah yang sesungguhnya. Jadi meskipun mereka rajin, meskipun mereka memberikan persembahan-persembahan, mereka secara teratur menyembah kepada Allah yang adalah patung-patung itu, tetapi semua yang mereka lakukan itu tidak membawa dampak apapun, bahkan tidak bisa menyelamatkan mereka. Dan ini adalah sesuatu yang
ironis, adalah sesuatu yang saya pikir kita semua juga tidak mau seperti itu. Pada pagi hari ini, kebenaran firman Tuhan mengajak kita supaya mari kita belajar untuk mengenal Allah lebih sungguh lagi. Karena ketika kita mengenal Allah dengan sungguh-sungguh, dengan benar, maka disitulah kita akan mengalami sukacita. Tapi kalau kita tidak mengenal Allah, tapi kita merasa bahwa kita telah mengenal Allah, maka disitulah kita akan mengalami kekecewaan dan kesia-siaan. Kalau kita melihat dalam kenyataan hidup kita hari-hari ini, bahkan juga jemaat, bahkan juga orang yang menyebutnya sebagai orang percaya, kadangkala banyak orang yang melakukan apa yang dilakukan oleh orang-orang yang ada di Athena, Yunani. Mereka rajin beribadah, mereka rajin ke gereja. Mereka merasa bahwa mereka sudah mengenal Allah. Mereka merasa bahwa ibadahnya itu pasti akan mendatangkan hubungan yang baik dan berkenan kepada Allah. Dan hubungannya kepada Allah itu pasti menyelamatkan mereka. Tetapi sesungguhnya tidak demikian. Misalnya, banyak orang, atau pernah satu kali saya mendengarkan pengaduan dari salah satu orang Kristen. Dia bilang begini, "Ibu, apa yang harus kami lakukan? Kami mendapatkan persembahan dari seseorang. Seorang ini jemaat, dia bisnisnya adalah membungakan uang. Apakah harus kita terima ataukah kita harus tolak?" Dia membungakan uang dengan bunga yang sangat tinggi untuk memperkaya dirinya. Lalu dia memberikan persembahan yang banyak kepada gereja dengan pemikiran bahwa Allah bisa disogok oleh uangnya. Dan dia terus beribadah dan dia terus memberikan persembahan. Siapa sesungguhnya Allah yang dia sembah? Apakah benar Allah itu yang disembah, yang dikatakan dalam Alkitab itu seperti itu? Dengan sukarela menerima persembahan, tidak peduli dari mana persembahan uang itu didapat, dan bisa menutup mata terhadap perbuatan dosa yang dilakukan oleh manusia. Benarkah seperti itu? Nah, orang yang seperti ini sama dengan orang yang ada di Yunani. Mereka merasa sudah beribadah kepada Allah, mereka merasa itu Allah yang dia sembah itu seperti itu, tetapi ternyata tidaklah demikian. Ada lagi orang Kristen, sebelum hari Minggu dia mengucapkan kalimat syahadat. Begitu hari Minggu dia datang ke gereja dan dia bawa pasangannya. Dia tidak merasa bersalah. Ketika ditanya kenapa melakukan hal seperti itu, oh, saya di hati saya itu masih cinta Yesus. Itu kalau saya ngomong saya nggak sungguh-sungguh, saya hanya pura-pura aja. Toh kan saya ke gereja lagi dan saya bisa memenangkan satu jiwa untuk Tuhan. Saudara, ini adalah contoh orang Kristen yang tidak mengenal Allah yang sesungguhnya. Orang-orang yang seperti ini, kalau dia tidak bertobat, maka orang ini akan binasa di dalam perbuatannya yang seperti itu. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pada pagi hari ini, mari kita jadikan pengenalan akan Allah sebagai prioritas di dalam kehidupan kita. Sebab pengenalan akan Allah akan membawa kita kepada kehidupan yang kekal. Di dalam Yohanes 17 ayat 3 dikatakan, inilah hidup yang kekal itu, bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar, mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Ketika kita mengenal Allah dengan benar, secara pribadi, menerima dan mengakui Yesus Kristus sebagai Tuhan dan juru selamat di dalam kehidupan kita, maka disitulah kita akan memperoleh keselamatan. Iman kita tidak sia-sia, ibadah-ibadah kita tidak sia-sia, dan itulah yang membawa sukacita di dalam kehidupan kita. Bagaimana agar kita bisa bertumbuh di dalam pengenalan akan Allah? Yang pertama, kita mesti terus membaca dan meneliti firman Tuhan. Kenapa Alkitab ini harus kita baca secara teratur setiap hari? Karena Alkitab ini menjadi salah satu cara
di mana Allah menyatakan siapa dirinya kepada kita. Jadi kita membaca Alkitab ini bukan pada saat kita sedang mau membaca, sedang suka membaca, tapi terus kita baca dan jadikan ini sebagai habit dalam hidup kita. Sehari kita baca 3 pasal, dalam setahun kita akan menyelesaikan seluruh pembacaan Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu. Dan kalau itu sudah selesai, kita harus ulang lagi sampai Tuhan memanggil kita. Itu merupakan salah satu cara kita bertumbuh di dalam pengenalan akan Allah. Tidak cukup hanya kita membaca Alkitab setiap minggu atau setiap hari satu ayat. Itu yang membuat praktek-praktek tadi, 2 contoh tadi, yang membuat orang mengalami penyesatan di dalam hidupnya. Kalau kita membaca Lukas 16 ayat 29, itu yang terjadi kepada orang kaya. Dia bilang, Tuhan bangkitkan Lazarus dan kasih tahu 5 saudaraku itu masih di dunia. Jangan sampai bernasib seperti aku di neraka. Tuhan bilang, di dunia ada kesaksian Musa dan juga para nabi. Artinya apa? Tuhan mau katakan, kenapa kamu kesini? Kenapa kamu dihukum? Kenapa kamu binasa? Karena kamu tidak meneliti firman Tuhan. Karena kamu tidak membaca firman Tuhan dengan baik. Itu pun akan terjadi pada 5 saudaramu. Kalau 5 saudaramu tidak memperhatikan Taurat, Musa dan para nabi, mereka pun nanti akan bernasib sama sepertimu. Tuhan sudah punya firman yang tertulis. Waktu itu Musa, kitab Taurat dan para nabi. Sekarang Tuhan lengkapi lagi, yaitu Alkitab ini, perjanjian lama, perjanjian baru. Kita tidak punya alasan ketika dipanggil Tuhan. Tuhan, saya belum pernah tahu, saya nggak pernah baca ini, sehingga tolong saya Tuhan, ampuni saya. Sudah tidak ada lagi waktunya untuk membaca dan memperbaiki diri. Tapi selama kita hidup kita ini yang ada, mari kita ambil waktu untuk kita terus membaca dan merenungkan firman Tuhan, Kejadian sampai Wahyu, supaya kita bertumbuh di dalam pengenalan yang benar akan Tuhan. Terakhir, bagaimana kita bisa bertumbuh di dalam pengenalan akan Allah lebih lagi? Kita harus belajar untuk mentaati firman Tuhan yang sudah kita baca dan yang sudah kita renungkan. Kenapa? Karena tanpa ketaatan, tanpa penyerahan diri kita kepada Tuhan, kita tidak akan pernah bertumbuh di dalam pengenalan yang benar akan Tuhan. Kalau kita membaca Yohanes 21 ayat 1 sampai 14, itu minggu lalu waktu khotbah renungan doa bersama, di situ para murid sedang mencari ikan, mereka tidak dapat semalaman, lalu ada suara di pantai, katakan tebarkan jalamu di sebelah kanan ke tempat yang lebih dalam. Mereka tidak kenal, mereka tidak tahu siapa yang ngomong itu. Tapi akhirnya mereka lakukan juga. Terjadi mujizat. Dan dari situ mereka tahu, oh, yang ngomong itu, Yohanes bilang itu Tuhan. Akhirnya Petrus terjun dan dia ketemu dengan Tuhan Yesus. Ini menjadi satu gambaran saja, bahwa ketika kita mendengar dan kita belajar taat kepada firman Tuhan, maka keberadaan Allah, kehadiran Allah, kuasa Allah, kasih Allah itu semakin nyata, semakin dinyatakan dalam hidup kita, dan mata kita semakin terbuka, dan sehingga kita tahu lebih dalam lagi siapa Allah itu dalam hidup kita. Ya, ketika mereka taat, mereka akhirnya tahu, wah, itu Yesus. Kenapa mereka tahu pasti itu Yesus? Lewat mujizat yang Tuhan Yesus lakukan pada saat itu. Sehingga ketika mereka sampai pantai, nggak ada yang tanya, engkau siapa? Nggak ada. Semua sudah tahu, ini Yesus. Kenapa bisa tahu Yesus? Kenapa mereka nggak salah duga? Karena Yesus telah menyatakan siapa dirinya. Melalui apa? Kuasa yang dinyatakan. Dan kenapa kuasa itu dinyatakan? Karena mereka taat. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, di dalam hidup kita, ketika kita menaati Dia, maka Tuhan pun bertindak dalam hidup kita, sehingga membuat kita semakin mengerti siapa Allah itu dalam hidup kita, sehingga kita bisa mengerti dan mengenal Dia lebih lagi, bahwa sesungguhnya Dia adalah Allah yang hidup, Dia adalah Allah yang berkuasa, Dia adalah Allah yang berdaulat, Dia adalah Allah yang tidak terbatas oleh setiap hal yang kita hadapi pada saat ini.
Mari kita jadikan pengenalan akan Allah sebagai prioritas, karena ketika kita bertumbuh dalam pengenalan akan Allah, baik melalui pembacaan firman Tuhan setiap hari, bahkan juga melalui ketaatan, maka disitulah kita akan menerima dan mengalami sukacita yang besar dari Allah. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita siapkan hati untuk menaikkan doa syafaat. Kita berdoa. Bapa di surga, pada saat pagi hari ini kami sungguh bersyukur untuk persekutuan yang boleh kami jalani bersama, baik kami jemaat Tuhan maupun juga keluarga demi keluarga, dan terkhusus persekutuan kami dengan Tuhan. Kami berdoa biarlah semakin hari kami semakin bertumbuh di dalam pengenalan yang benar akan Engkau Tuhan. Jauhkan kami dari setiap penyesatan, dari setiap keengganan untuk mengenal Engkau oleh karena berbagai pergumulan yang kami hadapi. Tapi biarlah segala sesuatu yang terjadi itu kiranya mendorong kami untuk lebih sungguh-sungguh lagi mengenal pribadi-Mu. Dan biarlah apa yang menjadi janji-Mu, yaitu sukacita dan keselamatan yang besar, boleh kami alami dalam hidup kami, di dalam keseharian kami. Saat ini kami mau menaikkan doa syafaat. Yang pertama, kami berdoa untuk jemaat Tuhan yang sakit. Kami bawa kepadamu Bapak Yaneman Risakota, Bapak Henry Forman Bulegalangi, Ibu Tiurlan Huta Barat, dan Saudara Ebet Tohowu. Kami berdoa kiranya Engkau mendengarkan setiap seruan yang dinaikkan oleh saudara-saudara kami yang sakit, yang juga kami dukung di dalam doa kami bersama. Kami percaya dengan penuh akan janji-Mu ya Allah, bahwa setiap orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus yang mati di kayu salib, maka kuasa kematian Tuhan Yesus yang menanggung setiap kelemahan, dosa, dan sakit penyakit boleh dialami oleh kami yang percaya, khususnya saudara-saudara kami yang sakit. Mari Engkau tolong mereka, berikan penghiburan, Engkau berikan kekuatan, dan mereka terus bertumbuh di tengah-tengah pergumulan mereka. Mereka semakin mengenal Engkau, semakin bergantung kepadamu, dan menerima kekuatan baru dan penyembuhan. Semua obat-obatan yang mereka konsumsi, makanan dan minuman mereka, ataupun terapi yang mereka jalani, Tuhan juga berkati dan pakai semuanya itu sehingga mendatangkan pemulihan atas tubuh mereka yang sakit. Kami juga mengucap syukur bersama Bapak Penatua Nestor Maribondang yang akan berulang tahun pada tanggal 18 Mei 2020. Kami serahkan beliau ke dalam tangan-Mu Tuhan. Hikmat-Mu Engkau curahkan di dalam hidupnya, sehingga beliau menjalani kehidupannya seturut dengan maksud-Mu. Kekuatan Tuhan yang baru
terus Tuhan limpahkan kepadanya, sehingga beliau boleh tetap kuat di dalam kekuatan kuasa Tuhan, menjalani panggilan Tuhan di tengah keluarga, jemaat, dan dimanapun Tuhan mengutusnya. Dan biarlah sukacita dan kasih Tuhan yang besar Tuhan penuhi di dalam hatinya, ya Allah, sehingga ketika beliau bersyukur, bahwa ucapan syukur itu boleh menjadi persembahan yang berkenan kepada Tuhan. Kami juga berdoa untuk Saudari Diaken Yuli Balaia. Kami percaya bahwa Engkau adalah Allah yang setia, yang menyertai saudari kekasih kami ini di dalam kesehariannya, di dalam seluruh aktivitas pelayanan yang Tuhan percayakan di dalam kehidupannya. Biar beliau selalu menyambut apa yang menjadi panggilan Tuhan dalam hidupnya dengan sukacita, dengan kerelaan, dengan penuh pengabdian, sehingga segala kebaikan dan kemurahan Tuhan boleh dia alami di dalam kehidupannya, dan biarlah Tuhan yang menjadi tujuan dalam hidupnya. Kami serahkan juga Bapak Diaken Bobby Robert Tangkilisan bersama dengan istrinya Ibu Titin dan anaknya Stephen ke dalam tangan pengasihan-Mu. Mari Tuhan Engkau berkati keluarga ini, persatukan mereka di dalam ikatan kasih-Mu. Tolong mereka supaya mereka juga terus bertumbuh di dalam pengenalan yang benar akan Tuhan, dan boleh terus membangun persekutuan yang hidup dengan Tuhan satu dengan yang lain, supaya di dalam kesatuan itu Tuhan memerintahkan berkat kehidupan turun atas kehidupan mereka. Kami serahkan juga majelis dan keluarga. Tuhan, kami percaya bahwa Engkau tidak membiarkan kami sendiri dalam menjalani seluruh panggilan yang Tuhan percayakan. Tuhan mendampingi, Tuhan menyertai dan mengurapi kami semua, sehingga kami berfungsi sesuai dengan tanggung jawab kami masing-masing untuk membangun tubuh Kristus yang Tuhan percayakan untuk kami layani di tempat ini. Mampukan kami sehati dengan Tuhan dan juga sehati satu dengan yang lain, dan berkati setiap keluarga yang sudah memberikan dukungan bagi pelayanan yang kami kerjakan di jemaat-Mu di tempat ini. Kami berdoa juga memberkati Pendeta David dan pengurus gereja yang ada di pos GKO Petuo Kalbar. Di dalam kelemahannya Tuhan memberikan kekuatan, di dalam pelayanannya pengurapan yang baru Tuhan limpahkan, dan di dalam segala hal penyertaan Tuhan menyertainya, sehingga setiap kebenaran firman Tuhan yang beliau sampaikan itu menjadi perkataan yang menghidupkan bagi setiap orang yang mendengarnya, sehingga iman jemaat dibangun dan kehidupan mereka berbuah di dalam Tuhan, dan itu boleh memberi dampak, yaitu kesaksian yang memberkati lingkungan yang ada di Petuo Kalbar. Kami juga berdoa memberkati pemerintahan Indonesia dalam setiap upaya dan kebijakan yang dilakukan untuk merawat, untuk mengobati pasien-pasien yang terinfeksi virus, dan juga dalam upaya penyediaan sarana yang dibutuhkan tenaga medis dan kebijakan lainnya. Engkau memberikan hikmat yang diberikan oleh pemerintah, sehingga setiap hal yang mereka pikirkan, yang mereka keluarkan di dalam kebijakan-kebijakan itu sungguh-sungguh berdampak untuk membawa kemajuan yang lebih baik lagi dalam setiap aspek kehidupan di tengah bangsa kami. Kami berdoa juga agar lawatan yang dari Allah melawat bangsa-bangsa dan juga bangsa Indonesia, sehingga setiap orang boleh semakin memiliki kesadaran yang penuh bahwa tanpa Engkau segala sesuatunya adalah kesia-siaan, dan dengan segala kerendahan hati boleh menunjukkan, menyatakan pertobatan yang sungguh di hadapan-Mu, sehingga pemulihan secara fisik dan juga secara rohani boleh dialami khususnya oleh bangsa kami Indonesia. Kami juga berdoa Tuhan untuk keluarga Bapak Penatua Winarja Wahyudi yang mengalami duka cita karena dipanggilnya kekasih, yaitu Ibu yang dikasihi almarhumah Ibu Sutina Surya pada tanggal 13 Mei yang lalu. Kami berdoa kekuatan dan penghiburan yang sejati daripada Allah boleh dialami oleh keluarga, baik melalui firman Tuhan yang mereka dengar, Roh Kudus, bahkan kehadiran
dan dukungan daripada keluarga, saudara-saudara, bahkan jemaat yang ditujukan kepada mereka. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk setiap kami, keluarga yang bersekutu pada saat ini, bahkan pribadi lepas pribadi. Mari Engkau juga bertindak atas kami yang berdoa dan menaruh harapan kami sepenuhnya kepadamu. Mampukan kami untuk kami boleh terus menyembah dan mengucap syukur kepadamu di dalam segala perkara. Karena ketika kami menyembah Engkau, maka kami memusatkan pikiran kami bukan kepada persoalan yang kami hadapi, tapi kami memusatkan seluruh pikiran kami kepada Allah yang hidup, yang berkuasa dan berdaulat untuk menolong, memelihara, dan menyelamatkan kami dalam setiap situasi yang sedang kami alami pada saat ini, baik atas pribadi dan keluarga kami masing-masing. Dan kami percaya bahwa ketika pikiran kami tertuju kepadamu, maka kami menerima janjimu, dan janjimu itu Engkau lakukan atas kami, karena Engkau adalah Allah yang setia. Engkau tidak akan pernah mengingkari janjimu, dan damai sejahtera yang dari Allah boleh berdiam dan berkuasa atas hidup kami, dan kami dikuatkan serta dimampukan untuk menghadapi segala perkara bersama dengan Kristus. Ini yang menjadi keyakinan kami, dan ini juga menjadi penyerahan hidup kami kepadamu ya Allah. Jadilah seturut kehendak-Mu atas hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, saya undang untuk berdiri. Mari kita menyanyi bersama dari PKJ 177, bait yang pertama dan yang kedua. Dunia yang gelap
Marilah kita kembali di dalam kenyataan hidup kita sehari-hari. Taatilah firman Tuhan, nyatakanlah kasih Yesus Kristus bagi sesama insan dan terimalah berkat Tuhan. Anugerah Tuhan Yesus Kristus dan pengasihan Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai dan memberkati saudara sekalian. Amin. Dikasih oleh Tuhan Yesus, dengan demikian ibadah kita pada pagi hari ini telah selesai, tetapi ibadah kehidupan kita baru saja akan kita mulai. Mari kita terus menjadikan Allah sebagai andalan, sebagai harapan kita satu-satunya, dan biarlah kita boleh tetap kuat di dalam kekuatan kuasa Tuhan. Kita terus mengikuti setiap arahan dan aturan-aturan yang ditetapkan oleh pemerintah, menjaga kesehatan dan terus melakukan social distancing, dan kita percaya bahwa ketika kita lakukan apa yang menjadi bagian kita, maka Tuhan akan bekerja dan melakukan bagiannya dan pemulihan terjadi atas kita dan bangsa kita. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.